Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Teman-teman, untuk kalian yang menangkarkan murai batu, ada kalanya kita menemukan hal yang tidak kita inginkan teman-teman pada indukan burung itu. Nah, contohnya hal yang tidak kita inginkan itu adalah macetnya produksi pada induk, atau mungkin karena hal lain, contohnya mungkin timbulnya lemak, lalu yang lemak pada indukan betina biasanya teman-teman, lalu sampai dengan egg binding itu lemas, lalu tidak bergairah mengakibatkan kematian. Nah teman-teman, hal-hal semacam itu biasanya ada kalanya kita sebagai penangkar itu mendapati atau terjadi hal-hal seperti itu. Lalu hal apa sebenarnya yang kita harus perhatikan untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu teman-teman? Sebenarnya sederhana teman-teman, karena semuanya itu tergantung dari faktor pemberian pakan kita. Pola makan yang kita berikan kepada murai itu bagaimana. Apalagi memang di tangkaran itu, saya pribadi sendiri sebenarnya tidak membatasi jumlah makanan yang kita berikan untuk burung murai di tangkaran. Tetapi kalau memang burung itu di luar tangkaran, biasanya kan kita sudah terbiasa dengan batasan pola makannya. Artinya kita berikan makanan itu di setting, lalu misalkan kita berikan jangkrik 5 atau jangkrik 7 pagi dan sore dan seterusnya. Itu kita sudah terbiasa kalau di luar tangkaran. Tapi kalau di dalam tangkaran, ya saya pribadi juga tidak membatasi. Artinya kita berikan extra fooding kesukaannya dia, makanan-makanan yang memang favorit dia kita berikan agar dia juga merasa nyaman di dalam tangkaran. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman YouTuber juga, katanya kok pemberian IF secara full itu apa tidak menimbulkan lemak pada burung? Sebenarnya begini teman-teman, ada kelebihan nutrisi yang terkandung di dalamnya, sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah nutrisi berlebihan. Jadi kalau memang kita berikan nutrisi, contoh misalkan kita di dalam tangkaran kita berikan makanan tambahan yaitu cacing, atau mungkin yang saya biasa berikan itu ikan kecil-kecil, ikan gapi itu sebagai tambahan nutrisi agar burung itu lebih performnya lebih aktif, lebih baik, produksinya juga lancar, artinya bisa menjaga kestabilan birahi, dia juga mau berproduksi. Sebenarnya tambahan-tambahan cacing lalu ikan-ikan kecil itu sebenarnya bisa membantu untuk menambah produktivitas indukan. Lalu bagaimana kalau kita membiarkan pemberian cacing dan ikan-ikan kecil-kecil itu kepada burung tangkaran kita itu berlebihan? Artinya pakanan tambahan kayak cacing dan ikan-ikan itu sebenarnya dibatasi pemberiannya. Misalkan cacing kita berikan sehari 2 ekor tanpa dipotong-potong ya teman-teman, biarkan dia potong sendiri pagi hari. Sehari kita berikan pagi proses penjodohan, lalu dengan proses dia meloloh anakannya itu sangat baik nutrisinya. Tapi kalau kita berikan sehari misalkan lebih dari 5-10 ekor, itu akan memakan nutrisi yang berlebihan. Akhirnya kalau memang nutrisi itu berlebihan, tertimbun di dalam tubuhnya itu hal-hal yang kurang baik. Faktornya banyak sekali teman-teman. Ditambah lagi ada kemungkinan burung itu yang memang malas. Artinya malas itu dia sering masuk glodok. Jadi kita harus bisa membatasi pemberian cacing atau makanan ekstra yang di luar dari makanan harian kayak jangkrik, lalu ulet. Sebenarnya itu kalau di tangkaran ya pakan harian, karena kalau kita berikan fur di dalam tangkarannya, burung murai akan lebih condong memilih extra foodingnya. Dia akan lebih memilih jangkrik atau ulet ketimbang fur yang kita berikan di tangkaran. Nah, kalau memang kita ada tambahan kembali untuk mendongkrak stamina atau mendongkrak birahi, produktivitas dengan tambahan cacing, berarti kita harus bisa batasi cacing itu pemberiannya berapa ekor. Lalu misalnya ikan gapi juga, ikan kecil-kecil itu berapa ekor. Jadi kita batasi karena nutrisinya sangat tinggi sekali teman-teman. Kalau kita berikannya berlebihan ya akan berdampak negatif atau kurang baik juga untuk burung tangkaran kita teman-teman. Jadi saya akan berikan sedikit cara kalau memang burung kalian ada yang lemah atau memang kelebihan berat badan teman-teman. Mungkin ini bisa jadi solusi kalian untuk bisa mengobati burung itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu
mengambil burung itu dari tangkaran. Jadi dipisahkan teman-teman. Berikan kandang yang sewajarnya. Biasakan burung itu dijemur. Mungkin lama-lamanya sampai 1 jam mungkin. Tapi dijemur kalau bisa di bawah jam 10 pagi teman-teman. Agar panasnya itu tidak terlalu menyengat. Karena di bawah jam 10 itu masih bisa toleransi kalau kita menjemur cukup lama. Jadi itu mungkin kita bisa bilang bahwa itu terapi untuk burung yang memang sedang mengidap lemak teman-teman. Yang kedua yaitu teman-teman juga jangan lupa memandikan burung itu. Yang selanjutnya kalian hindarkan atau kurangi pemberian makanan mengandung karbohidrat tinggi. Yang selanjutnya kalian bisa melatih atau memberikan gerakan-gerakan, artinya burung itu agar tidak selalu diam. Terapi mungkin terapi fisik lalu diumbar dan lain sebagainya. Kalian bisa berikan hal itu, membiasakan burung yang sedang diterapi itu untuk melatih fisiknya agar lemak di dalam tubuhnya itu lebih bisa turun teman-teman. Dan yang terakhir untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa berikan vitamin yang bisa tetap meningkatkan stamina tubuhnya. Artinya teman-teman bisa berikan about feed yang kalian rekomendasikan untuk bisa membuat burung kalian lebih aktif kembali untuk bisa beraktivitas di dalam tangkarannya itu. Ya teman-teman, terima kasih untuk kali ini, dan terima kasih juga telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau memang kalian suka, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.